murid-murid yang terkasih, pagi ini sudah berjemur belum? Jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, itu baik bagi kesehatanmu. Oh ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Yuk sama-sama kita baca Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan untuk setiap kita. Ada seorang pemuda yang sangat berbakat di bidang olahraga, yaitu loncat indah. Pemuda ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ia memiliki sahabat baik yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Suatu hari, di suatu malam, pemuda itu hendak berlatih sendirian di sebuah kolam renang. Tetapi waktu itu lampu padam akibat korsleting listrik. Karena masih ada cahaya dari sinar bulan, maka pemuda ini memutuskan untuk tetap berlatih saja. Ia pun naik ke papan loncat yang paling tinggi. Ia sudah bersiap-siap mau meloncat. Tapi, ketika ia berbalik dan merentangkan tangannya, pemuda ini melihat bayangannya sendiri di dinding. Bayangannya itu berbentuk seperti salib. Bayangan salib itu menyentuh perasaannya. Ia teringat cerita sahabatnya tentang Tuhan Yesus yang disalib. Pemuda ini tidak jadi melompat. Ia justru berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian, petugas kolam renang menyalakan lampu yang sudah diperbaikinya. Pada saat itulah pemuda itu kaget ketika ia melihat kolam renang itu ternyata tidak ada airnya. Bayangkan anak-anakku, apa yang terjadi jika tadi ia jadi meloncat? Tentu ia akan terluka karena menghantam lantai kolam renang yang keras dari jarak yang sangat tinggi. Tuhan telah menyelamatkan pemuda itu. Ia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara dan menyelamatkannya. Anak-anak, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan juga dialami bangsa Israel ketika mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun lebih. Tuhan tetap memelihara dan menyertai bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga menuntun atau menyertai bangsa Israel ketika harus menyeberangi Laut Teberau dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel tersebut ya? Pertama, Tuhan menuntun hidup kita siang maupun malam. Semenjak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka menuju tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan senantiasa hadir untuk memimpin umat-Nya. Tuhan sebagai pemimpin berjalan di depan untuk memberikan petunjuk dan arahan yang jelas. Tuhan berjalan di depan memimpin bangsa Israel dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, sehingga bangsa Israel tetap dalam perlindungannya. Anak-anakku, meskipun bangsa Israel tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka, tetapi mereka dapat terus berjalan karena ada Tuhan yang menuntun mereka. Bahkan Tuhan menuntun bangsa Israel bukan hanya pada waktu siang atau malam, tetapi siang dan malam. Pada siang hari Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, sedangkan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan selalu memimpin kita setiap saat terang maupun gelap, saat susah maupun senang. Kedua, Tuhan menuntun hidup kita dengan hikmat-Nya. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Anak-anak, perjalanan di padang gurun membuat bangsa Israel menderita karena cuaca yang sangat panas di siang hari. Sedangkan pada malam hari suhu udara menjadi sangat dingin dan sangat gelap. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi jika tiang awan dan tiang api itu beralih atau berpindah. Di mana siang hari di padang gurun yang sangat panas itu Tuhan menuntun dengan tiang api. Waduh, kalau siang-siang panas pakai tiang api, wah pasti mereka tidak tahan, kulit mereka bisa terbakar. Atau bayangkan jika pada malam hari di padang gurun yang sangat dingin dan gelap itu, Tuhan menuntun dengan tiang awan.
pasti mereka tidak akan tahan dengan udara yang sangat dingin di padang gurun, dan mereka juga tidak dapat melanjutkan perjalanan karena gelap gulita. Tuhan menuntun bangsa Israel dengan hikmat-Nya. Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wow, sungguh luar biasa tuntunan Tuhan itu. Tuhan menuntun bangsa Israel dengan hikmat-Nya melalui tiang awan dan tiang api. Pada siang hari, tiang awan melindungi mereka dari terik matahari. Sedangkan pada malam hari, tiang api menerangi sepanjang perjalanan dan menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya cuaca malam hari. Anak-anakku yang terkasih, sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan juga senantiasa menuntun dan menyertai hidup kita. Tuhan menuntun hidup kita baik pada siang terang maupun pada malam yang gelap. Tuhan selalu menuntun hidup pada saat susah maupun senang. Tuhan selalu menuntun hidup pada saat sebelum pandemi COVID-19 maupun saat menghadapi pandemi COVID selama 1 tahun lebih ini. Anak-anak, Tuhan juga menuntun hidup kita dengan hikmat-Nya. Tuntunan atau pimpinan Tuhan tidak akan pernah salah. Jika saat ini Tuhan menginginkan kita berjalan menghadapi masa-masa pandemi COVID-19, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan menuntun hidup kita melewati pandemi ini. Tuhan akan menuntun hidup kita dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan akan menuntun hidup kita dengan hikmat-Nya. Anak-anakku, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu, baik siang maupun malam, baik senang maupun sedih, setiap saat. Bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang menuntun hidup kita setiap saat dan Ia menuntun kita dengan hikmat-Nya. Amin.